padamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari atas." Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Para murid menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Ketika merenungkan soal Hari Raya Kenaikan Tuhan ini, saya langsung spontan teringat kepada pengalaman masa kecil saya ketika SD, masa SD gitu. Kurang lebih setiap kali ada libur Hari Kenaikan Tuhan, kami itu seneng karena libur kan, namanya anak sekolah libur ya seneng. Dan libur Kenaikan Tuhan itu selalu kami sambut dengan semacam guyonan antar kami. Besok libur Hari Kenaikan Tuhan, Gusti Yesus tompo rapot gitu. Maksudnya Gusti Yesus menerima rapot karena kami samakan dengan kenaikan kelas. Dan guyonan-guyonan lainnya itu yang kadangkala membuat kami kemudian juga tidak tahu dari mana asalnya, tapi itu sudah jadi guyonan yang umum pada waktu saya waktu kecil. Karena Yesus terima rapot kan, terus muncul pertanyaan, pelajaran apa Yesus paling pintar? Pelajaran kimia, karena bisa mengubah air menjadi anggur. Tetapi Yesus tidak pintar matematika. Kenapa? Karena 5 tambah 2 menjadi 5.000. Karena 5 tambah 2 harusnya 7, tapi bisa memberi makan 5.000 orang. Apalagi pelajaran olahraga, pasti tidak pintar Yesus itu. Karena disuruh berenang malah berjalan di atas air. Itu kan Yesus semacam ada guyonan seperti itu. Apalagi kalau sudah pulang itu teriak-teriak, Yesus tompo rapot, ojo sembayang, Gusti ra nang omah. Bunda Maria yo nang sekolahane Gusti Yesus, rasa rosario bae, ya kayak gitu-gitu. Itu tapi guyonan itu sungguh-sungguh terus kami ucapkan selama saya SD. Pokoknya kalau hari kenaikan Tuhan, pulang pasti sambil guyon seperti itu. Ketika saya teringat itu, saya renung-renungkan, kok bisa ya dulu guyon-guyon kayak gitu? Kok bisa ya itu muncul? Itu nggak muncul sekarang menurut bagi pengalaman saya ya. Mungkin banyak orang Romo ambil dari buku ini, dari buku. Enggak, saya SD itu sudah seperti itu. Dan rasanya itu kok bisa ya sebagai seorang yang beriman Katolik bisa terus-menerus kemudian itu muncul dalam hidup kita sehari-hari. Maka kemudian saya merenungkan bahwa iman kita kepada Kristus, iman kita kepada Tuhan itu iman yang asik, iman yang membuat kita bisa bergembira. Saya tidak tahu Bapak Ibu ketika mendengar guyonan saya tadi itu tersinggung enggak? Ada yang tersinggung? Lah, enggak kan? Padahal itu guyoni Gusti Yesus loh. Tersinggung enggak? Enggak kan? Kalau ada ya saya enggak tahu ya. Tapi kalau saya tidak, karena sebuah iman saya yakin bahwa memang itu bukan kebenarannya, itu guyonan saja, bisa membedakan mana yang guyon, mana yang sebuah penghinaan. Tetapi inilah yang saya maksud, iman kita itu iman yang asik dan seharusnya kita beriman dengan gembira. Mengapa begitu? Dalam bacaan Injil tadi, ketika Yesus naik ke surga, apa yang dialami oleh para murid? Mereka sangat bersukacita. Mengapa para murid bersukacita? Karena mereka melihat Yesus naik ke surga. Dan karena melihat Yesus naik ke surga, mereka pun punya harapan, saya pun sebagai pengikut Kristus besok juga akan naik ke surga. Maka itulah sukacita.
kita sebagai seorang pengikut Kristus diajak juga untuk bersuka cita, bergembira bahwa Yesus naik ke surga, kita pun yang hadir di sini juga akan masuk surga. Pengen masuk surga toh semuanya? Pengen kan? Pengen cepet dak? Ya, ya pokoknya pengen entah kapan ya, itu nanti urusan Gusti sendiri. Tetapi paling tidak kita semua mempunyai jaminan bahwa kita akan diselamatkan dan masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena Yesus sendiri masuk ke dalam surga. Dia naik hari ini ke surga. Tetapi tentu saja meskipun kita mendapat jaminan masuk surga, kita juga diberikan tugas oleh Yesus. Tadi dalam bacaan Injil kita mendengarkan bahwa Yesus mengatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saksi apa? Dengan kepada para murid ya. Saksi hidup Yesus, saksi sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus, dan saksi bahwa Kristuslah sang juru selamat. Itu disampaikan kepada para murid pada waktu itu. Dan sekarang bagi kita itu juga perintah. Itu juga bagi kita adalah sebuah perintah untuk menjadi saksi dalam dunia sekarang ini. Dan dalam permenungan saya, saksi yang baik itu berarti saksi yang sungguh tahu, sungguh kenal, dan bisa menjelaskan. Mengapa saya merenungkan seperti itu? Kalau misalnya Bapak Ibu bertemu saksi mata, lalu misalnya ditanya, tadi kecelakaannya bagaimana? Gak tahu, saya di dalam rumah kok. Kan bukan saksi yang baik. Tadi kok bisa di sana itu ada pencurian? Gak tahu, wong saya datang sudah tercuri kok. Nah, misalnya seperti itu. Maka saksi yang baik itu saksi yang tahu. Saksi yang baik itu saksi yang mengerti apa yang mau disampaikan. Lalu yang kedua, saksi yang baik itu saksi yang mengalami peristiwa yang akan disampaikannya. Misalnya kalau saya ketika sidang kemudian ada saksi yang datang, lalu kami tanyai, apakah waktu itu ikut dalam peristiwa ini? Saya cuma mendengar kok. Tahu enggak? Enggak. Kenal sama orang-orang ini enggak? Enggak. Itu rasanya gregetan banget. Koyong ini kok didadekke saksi, kayak ada perasaan itu. Karena tidak tahu, tidak mengalami peristiwanya, dan akhirnya juga tidak menjelaskan. Nah, maka kalau kita diajak untuk menjadi saksi Kristus, kita diajak juga untuk tahu soal Kristus, kenal siapa Kristus, mengalami Kristus dalam hidup kita sehari-hari, dan akhirnya nanti juga menjelaskan kepada orang lain menjadi lebih baik. Tahu itu berarti ya paling tidak mempunyai pengetahuan Yesus itu siapa, bagaimana ajarannya, tahu iman Katolik. Jangan seperti yang sering saya ceritakan ketika ditanya bedanya perjanjian lama dan perjanjian baru, karena saking bingungnya lalu menjawabnya perjanjian lama itu cetakan lama, perjanjian baru itu cetakan baru. Karena saking bingungnya, ya minimal tahu walaupun tidak tahu banget, tetapi tahu ketika diminta untuk menyampaikan. Kalau tidak tahu ya mengatakan belum tahu, nanti berusaha mencari jawabannya. Itu tahu. Mengalami atau kenal, yang paling penting adalah bagi saya adalah pengalaman akan Yesus. Kalau kita percaya kepada Kristus, seringkali mengatakan Yesus mengasihi saya, Yesus penuh kasih. Pengalamannya apa? Apa yang Anda alami bersama dengan Yesus? Jadi tidak sekedar teori, tetapi juga mengalami dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan tahu, dengan mengalami, maka ketika bertemu dengan orang-orang yang mungkin belum kenal Yesus, kita pun bisa menyampaikannya dengan lebih baik. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita diajak pertama untuk bergembira atas iman kita, untuk bersuka cita karena kita itu pengikut Kristus. Yesus naik ke surga, kita pun juga akan sampai ke surga. Tapi jaminan itu juga diminta oleh Yesus bagi kita agar kita menjadi saksi-saksinya. Apakah kita saksi yang baik? Apakah kita sungguh tahu siapa Yesus, mengenal siapa Yesus, mengalami pengalaman bersama Yesus sehingga kita menjadi saksi yang baik? Kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Kita hening sejenak.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Aku percaya